Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Mari sebelum kita memulai permenungan di pagi hari baru ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau boleh memberikan kami rahmat perayaan Pesta Paskah yang senantiasa menyemangati akan kehidupan beriman kami. Engkau telah mengutus Putramu di tengah-tengah kami untuk menghalau kegelapan dosa kami dan membaharui hidup kami pada perayaan Pesta Kebangkitan Putramu. Saat ini kami akan merenungkan sabda kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka dan menerangi hati, budi dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabda kasih-Mu dan mampu untuk menyalurkan lewat tugas karya pelayanan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang pada malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wakil negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh memperoleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, ada kebiasaan yang berkembang dalam budaya kita, yaitu budaya untuk memberi salam. Memberi salam ini muncul dengan berbagai macam ragam yang ditunjukkan oleh setiap orang. Ucapan salam ini
disampaikan dengan tindakan, misalnya salam sambil mencium tangan, salam sambil bertepuk tangan, dan juga salam dengan kepalan tangan antara satu dengan yang lain, yang biasa dilakukan di antara orang-orang Buddha saat ini. Semuanya mau mengungkapkan hal yang sama, yakni menyampaikan sapaan dan menjalin relasi yang akrab. Lewat sapaan yang tepat, relasi antar pribadi menjadi lebih dekat. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, setelah kebangkitannya, Yesus juga memberi salam kepada para murid-Nya yang sedang dilanda kebingungan. Salam bagimu, demikian sapaan Yesus kepada para murid-Nya saat Dia berjumpa dengan mereka. Dalam Injil dikatakan, setelah mendapat sapaan Yesus, para murid mendekati Yesus, memeluk kakinya, dan kemudian menyembahnya. Jarak yang tercipta antara Yesus dan para murid-Nya karena kematiannya kini dimusnahkan. Para murid kembali merasakan kedekatan mereka dengan Yesus. Akan tetapi, sapaan Yesus memberi makna tambahan. Setelah sapaan yang menghilangkan rasa takut para murid, Yesus memberi perintah, "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Para murid diminta untuk tidak diam menikmati sukacita berjumpa kembali dengan Sang Guru, yaitu Yesus. Tetapi mereka diutus untuk mewartakan sukacita kepada orang lain. Sapaan menjadi perutusan untuk berbagi sukacita dengan orang yang dilayani dan yang dijumpai. Memberi salam pada akhirnya bagi pengikut Yesus bukanlah melulu suatu kebiasaan manusia untuk membina relasi satu dengan yang lain. Dengan memberi salam, setiap pengikut Kristus menempatkan dirinya sebagai pewarta sukacita. Sukacita karena mereka tidak merasa takut lagi, karena sudah mengalami Yesus yang bangkit. Kebangkitan senantiasa membantu para murid untuk menjalani perutusan Kristus sambil membagi kegembiraan dan sukacita kebangkitan kepada orang lain. Berbagi salam menjadi suatu yang sangat indah, sederhana, namun berdampak besar dalam berelasi dengan sesama. Marilah saudara-saudari yang terkasih, lewat perayaan Paskah yang masih mewarnai akan kehidupan kita, kita diajak untuk membagi salam sukacita kebangkitan Yesus Kristus kepada saudara-saudari kita, kepada semua orang yang akan kita jumpai dan kita layani dalam tugas karya perutusan kita masing-masing. Semoga berkat,
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin disemangati untuk berani memberikan salam sukacita kepada saudara-saudari kita dan mereka yang kita jumpai. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah meneguhkan kami dengan sakramen Ekaristi yang boleh kami terima dalam perayaan kebangkitan Putra-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena lewat kekuatan tubuh Putra-Mu, kami disegarkan pula oleh sabda kasih yang senantiasa menjadi pedoman dalam perjalanan tugas perutusan kami. Mampukan kami untuk membawa berkat kepada sesama-sesama kami dalam suasana sukacita kebangkitan Putra-Mu ini. Berikanlah kami rahmat untuk berani melanjutkan karya kasih-Mu dengan memberikan salam kepada saudara-saudari kami dengan penuh sukacita dan kebahagiaan seperti yang dialami oleh para murid pada perayaan pesta kebangkitan Yesus. Dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.